wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuril wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini, yaitu dalam rangka melanjutkan tugas ibu, yaitu rencana tindak lanjut ya. Namun sebelumnya ibu akan bercerita sedikit ya, bahwa ibu ini sejak 28 Mei mengikuti pendidikan yang namanya PKD PJOK. Namun PKD PJOK itu akan ibu terangkan, PKD PJOK adalah peningkatan kompetensi guru pendidikan jasmani dan olahraga. Itu ya pengertian dari PKD PJOK tersebut. Sudah berjalan dalam 1 tahun ini ya. Untuk bidang studi sudah ada 2 bidang studi yang mengikuti PKD ya. Yang pertama itu PJOK dan yang kedua bahasa Inggris. Untuk bidang studi bahasa Inggris, kalau mau mendaftar silakan buka di STIPKB ya, siapa tahu ada undangannya. Masalahnya ini harus ada undangannya, tertera di STIPKB. Itu sekilas ya dari ibu. Dan untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah rencana tindak lanjut yang berjudul atau program mengatasi terbatasnya pengalaman gerak peserta didik senam irama, pembelajaran berbasis proyek SD Negeri 2 Kampung Baru, Bandar Lampung. Di sini kita akan mengadakan yang namanya komunitas pembelajaran. Di situ komunitas belajar aktif dan kreatif. Jadi kita disuruh ya digalakkan atau paradigma baru. Kita digalakkan untuk mempunyai komunitas pembelajaran demi ketercapaian pendidikan untuk anak-anak. Yang mana pada saat ini digalakkan ya, kita harus semua pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Nah itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya dari program ini ada tujuan programnya, yaitu visi. Visinya mewujudkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada murid dengan mendukung suara pilihan dan kepemikiran mereka. Terus ada tujuannya, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah untuk mewujudkan murid yang kreatif, meningkatkan kesehatan dan kebugaran murid, menumbuhkan bakat dan minat pada murid, menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid, dan menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif. Itu ya Bapak Ibu ya. Isinya sudah terlihat di situ bahwa semua berpihak pada murid. Jadi semuanya kita bebaskan, karena sekarang ini kurikulum kita adalah kurikulum merdeka. Jadi semua kita yang paling banyak bergerak adalah murid. Guru hanya memberitahu, murid meneruskan. Tujuannya murid yang tidak kreatif menjadi kreatif. Itu tujuan dari program ini, Bapak Ibu. Next. Pengertian. Karena yang Ibu ambil adalah masalah senam irama. Salah satu jenis olahraga yang fokus kepada kekuatan, kecepatan, dan keserasian gerak tubuh terhadap alunan musik yang mengiringinya. Itu ya, senam irama. Kenapa Ibu mengambil senam irama? Karena selama ini Ibu lihat di SDN 2 Kampung Baru ini, sepertinya anak murid kita ini kurang antusias terhadap gerak berirama, contohnya di senam irama. Dan kurangnya juga waktu kita hanya diberikan dalam 1 minggu hanya hari Jumat pagi, itu ya.
Bahkan dalam 1 bulan kita dikurangi menjadi 2 kali ya, 2 kali dalam 1 bulan, setiap hari Jumat. Next. Latar belakang dari program ini yaitu program Senam Irama ini merupakan kegiatan kokurikuler. Program ini dibuat karena murid-murid yang cenderung bosan dengan senam pagi yang diberikan sekolah dan mengalami penurunan dalam kesehatan. Program ini mendorong murid untuk berkontribusi dalam merancang gerakan senam, kreasi sederhana, memilih musik yang sesuai atau disukai murid, dan merasa memiliki tanggung jawab terhadap proses pembelajaran PJ lokal. Berdasarkan pemetaan aset sekolah, memiliki guru dan karakteristik siswa yang kreatif dan antusias dalam membuat rangkaian gerak senam, kreasi sederhana, serta memiliki lapangan yang luas dan perangkat audio yang memadai. Hasil survei menunjukkan kebutuhan akan kegiatan yang lebih bervariasi dan menarik dalam pembelajaran PJ lokal untuk meningkatkan motivasi murid. Maka dibuat program Senam Irama. Manfaat aset. Ya. Manfaat aset di sini ada beberapa aset. Aset manusia, aset fisik, ya. Sedangkan aset manusia itu termasuk kepala sekolah, guru PJOK, guru bidang salian dan guru kelas. Itu adalah aset manusia. Sedangkan aset fisik yaitu lapangan, laptop, dan pengeras suara. Dalam program ini, suara pilihan peserta didik melakukan gerakan senam sendiri dalam kegiatan senam bersama nantinya. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu, murid tadi diberi tugas untuk mencari gerakan senam tersendiri dan mencari musik sendiri. Jadi anak-anak diberi kebebasan dalam mencari gerak dan musik iramanya. Next. Tujuan program, ada 3 tujuan program. Yang pertama, peserta didik mampu membuat rangkaian senam berirama, mengikuti musik secara berkelompok dengan baik dan benar. 2, peserta didik mampu mempraktekkan gerak senam berirama, mengikuti musik secara berkelompok dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, peserta didik secara berkelompok mampu membuat video gerak berirama, mengikuti musik secara berkelompok dengan baik dan benar. Nah, itu ya Bapak Ibu tujuan dari program tindak lanjut tersebut. Next. Ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian yang pertama, murid dapat menciptakan gerak senam irama yang inovatif. Jadi murid itu harus kreatif. Kedua, murid menunjukkan peningkatan keterlibatan dan kreativitas dalam kegiatan senam irama. Dan ketiga, murid berani menampilkan hasil karya berupa gerak senam irama yang telah diciptakan. Berarti murid kita ini disuruh untuk menciptakan gerakan senam irama. Langkah-langkahnya juga ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, murid dibentuk dalam beberapa kelompok, kemudian setiap kelompok akan menentukan pikiran, membuat rangkaian gerak senam irama sederhana dengan memilih musik yang sesuai dan disukai murid bersama kelompoknya dengan durasi waktu yang sudah ditentukan. 3, murid berlatih berkolaborasi baik di sekolah maupun di rumah dan mengimplementasikan gerakan yang dipilih murid serta memberikan kesempatan bagi murid untuk memimpin kelompoknya. Selanjutnya, murid menampilkan hasil karya senam kreasi pada saat kebiasaan senam dan hindanya. Gelar karya kelima pada kegiatan setelah ujian sekolah. Nah, ini di sini maksudnya Bapak Ibu, seperti tadi murid diberi kebebasan mencari gerakan tadi, terus ada penentuan untuk waktu, durasinya. Nah, setelah itu ada gelar karya, berarti sama seperti yang kita laksanakan selama ini ya. Gelar karya itu seperti dari kelas 3 sampai kelas 6 memiliki gelar karya
Namun dengan semua itu harus kerjasama dari Bapak Ibu semuanya. Itu yang dinamakan komunitas ya, yang dinamakan komunitas. Jadi semua harus bersama-sama. Maka dengan bersama-sama tersebut akan tercapailah tujuan kita. Hasil, itu ya, hasilnya terwujud. Murid yang kreatif, sehat dan bugar, tumbuh bakat dan minat murid. Terbentuknya kepemimpinan murid serta menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif. Dituntut murid harus bisa memimpin, bisa bekerja sama. Itu maksudnya di sini. Lanjut. Di sini ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ada 3, target, pelaksanaan, dan mitra. Target, Senam Irama merupakan program kurikuler. Target murid kelas 5 SD 2 Kampung Baru. Jadi nanti targetnya kelas 5 minimal 1 kelas dulu. Karena itu bahan motivasi ya, atau bahan observasi kita. Kalau memang sudah berhasil di 1 kelas, baru kita lanjutkan di kelas yang lain sampai kelas 6. Kedua, pelaksanaan. Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada bulan September 2024 pada pembiasaan senam pagi setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai 8.30. Finalnya gelar karya P5 pada kegiatan tengah semester. Itu ya Bapak Ibu. 3, mitra. Di sini ada mitra juga. Dalam program Senam Irama ini melibatkan kolaborasi komunitas belajar sekolah, kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan, guru PJOK sebagai fasilitator utama, guru kelas sebagai koordinator kelas, wali murid mengontrol murid saat latihan di rumah. Next. Kapasitas kelas atau sekolah ada 4. Yang pertama, modal manusia, seperti yang sudah saya paparkan di awal, bahwa modal manusia itu adalah meliputi kepala sekolah, guru-guru, murid serta wali murid yang mendukung terlaksananya program Senam Irama. Jadi perlu kita harus bekerja sama Bapak Ibu. Dan kedua, modal finansial. Ini yang utama ya. Utama yang kedua lah ya, modal finansialnya. Karena kalau tanpa adanya finansial tidak akan berjalan. Nah itu semua. Bagaimana cara kita mengadakan P5 gelar karya kalau tidak ada yang namanya modal? Tuh. Jadi di modal ini yang pertama adalah meliputi dana bos. Nah itu ya, dana bos bisa. Meliputi dana bos untuk kebutuhan program Senam Irama. Mungkin nanti yang dari kepala sekolah itu seperti menyiapkan lapangan, terus dana seadanya bisa ya. Selanjutnya modal fisik. Modal fisik berupa ruang kelas dan lapangan yang luas dan perlengkapan seperti speaker dan sound system untuk pelaksanaan program Senam Irama. Keempat, modal sosial. Ini lagi-lagi modal sosial. Apa itu modal sosial? Itu kerjasama, selalu kerjasama. Modal sosial meliputi kerjasama serta hubungan yang baik antara warga sekolah dan wali murid dalam melaksanakan program Senam Irama. Lagi-lagi sama seperti gelar kuliah kita selama ini. Next. Rencana evaluasi sudah pasti setiap kita melaksanakan gerak P5 atau apa saja seperti gerakan senam ada evaluasi. Pertama, rencana evaluasi yang akan dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui wawancara dan survei dengan memberi pertanyaan yang ditujukan kepada murid. Dan yang kedua, dengan berkolaborasi bersama guru kelas akan melakukan refleksi kepada murid-murid tentang program yang telah dijalankan. Alat pengumpulan data merupakan catatan observasi dan refleksi siswa. Nah ini semua berkolaborasi dengan guru kelas, bukan guru PJOK-nya saja, tetapi berkaitan dengan guru kelasnya. Ya. Dan yang ketiga,
hasil evaluasi. Sini hasil evaluasi akan didiskusikan bersama komunitas belajar sekolah untuk dasar dalam penyusunan tindak lanjut ya. Kita harus berkolaborasi dengan guru kelasnya dan dengan guru yang lainnya ya. Kita akan membahas bagaimana penyusunan tindak lanjutnya karena tidak sampai di sini pasti ada kelanjutannya. Next, kemungkinan tantangan, lagi-lagi kita pasti mempunyai tantangan. Benar tidak ada Pak Ibu? Benar. Ya, tuh ya. Tantangan yang pertama itu apa? Nah itu ya, menyelaraskan gerakan semua murid agar seragam dan harmonis. Terus tidak semua guru dapat diajak berkolaborasi dengan mudah, perlu proses untuk bisa bergerak bersama. Kesulitan keterbatasan dalam koordinasi waktu. Selanjutnya, konsisten pelaksanaan program senam irama karena dibutuhkan pengawasan yang baik antara guru dan murid. Sedangkan rencana solusi, kalau ada tantangan, ada hambatan, pasti ada rencana solusinya. Solusinya yaitu membagi gerakan menjadi beberapa bagian kecil dan melatih setiap bagian secara terpisah, berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik bersama komunitas belajar sekolah dalam mendukung program ini. Selanjutnya, mengatur jadwal yang fleksibel ya, melakukan koordinasi dengan komunitas belajar sekolah untuk membuat jadwal agar konsisten dalam pelaksanaan program ini. Next. Terima Baik, ya sekian pemaparan dari Ibu. Selanjutnya, kalau ada di antara Bapak Ibu yang akan menambahkan, menanggapi atau bertanya, dipersilakan. Ya, mulai saya. Berdiri boleh ya? Berdiri boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ibu-ibu guru kata. Mulai ini ya. Saya di sini setelah melihat tampilan yang disampaikan Bu Laili, tadi ada jadwal ya, jadwal untuk senam yang diadakan di sekolah. Itu di situ setiap hari ya. Maksudnya setiap hari Jumat. Ya. Berarti kalau setiap hari Jumat berarti seminggu satu kali ya. Setiap hari Jumat. Sedangkan di sekolah kita ini itu kan 2 minggu satu kali ya Bu Laini ya. Ya. Jadi untuk mengatasi itu solusinya bagaimana? Karena memang kalau di jadwal itu kan 1 minggu satu kali. Sedangkan kita 2 minggu satu kali. Jadi solusinya bagaimana? Itu sih yang saya tanyakan. Terima kasih Bu Laini. Baik, mulai start. Baik Bu Aisyah, baik bagus sekali pertanyaannya, ya sangat membangun. Makanya
mengenai jadwal senam, di mana jadwal senam kita di SD 2 Kampung Baru ini 1 bulan hanya 2 kali, ya. Sedangkan seharusnya dalam sebulan 4 kali, tapi kita hanya 2 kali, ya. Solusinya, ya, mungkin nanti berkoordinasi dengan kepala sekolah, karena ini yang menetapkan adalah kepala sekolah, Bapak Ibu, ya. Mungkin kita nanti bisa berkoordinasi atau ganti dengan hari yang lain, bisa, ya. Apa kita ganti di hari Sabtu kalau tidak penuh kegiatan yang lain, atau bisa juga kita buat di hari Kamis, bisa. Fleksibel aja, Ibu Esa, ya. Tapi untuk semua ini kembali lagi kita harus berkoordinasi dengan atasan atau kepala sekolah, ya. Saya kira-kira sudah sesuai belum, Ibu Esa? Jawabannya sesuai. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat teman kita, Ibu Aisyah SPB. Pertanyaannya sangat membantu buat kita semua. Tepuk keren. Ya. Tepuk keren. Keren. Bu Aisyah memang keren. Untuk pertanyaan yang kedua, kita persilahkan kepada siapa Ibu yang mau. Boleh sekali. Terima kasih Bu Laili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Ibu-Ibu saya bertanya ya Bu. Ini saya di kelas bawah ya Bu Laili, kelas 3. Nah di kelas 3 ini saya memberikan senam yang bukan senam irama yang saya berikan kepada anak murid, tetapi itu senam yang masih untuk anak TK, ya. Karena memang saya belum hafal dengan senam irama. Apakah saya memang harus mengajarkan, karena memang di kelas 3 tidak ada guru PJOK ya Ibu ya, jadi dipegang oleh guru kelas. Apakah saya boleh mengajarkan anak di kelas 3 ini menggunakan senam irama, karena yang diberikan oleh Ibu Laili sekarang ini menggalakkan senam irama. Itu saja Ibu Laili, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari teman kita yang bernama Ibu Erni. Bagaimana kita ini ya senam irama untuk kelas rendah, Gimana kelas rendah ini jarang senam ya Bapak Ibu, ya, dan yang mengajarkannya tidak ada guru PJOK-nya, karena terus terang kita kekurangan untuk guru PJOK gitu. Kalau nggak salah senam irama yang harus digerakkan tadi, saya rasa bisa saja ya Pak ya Bu Eri ya, bisa saja bebas. Mau yang seperti anak TK bisa, mau yang seperti anak-anak kelas 5 dan 6 juga bisa, bebas. Mau dia senam pinguin bisa ya, mau dia senam pramuka juga bisa ya. Jadi boleh-boleh saja, yang penting itu masih menunjukkan koridor kita sebagai guru SD 2 Kampung Baru untuk melaksanakan gerakan senam tersebut ya Bu Erni ya. Boleh banget, sip banget itu ya. Kalau sebulan 4 kali boleh ya. Berarti di setiap hari apa itu Bu Erni? Di setiap hari Jumat. Lebih bagus, anak-anak kita lebih bugar, lebih segar, dan lebih sehat. Begitu juga dengan gurunya. Oke? Saya kira hanya itu yang bisa Ibu jawab atau sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa diterima oleh Bapak Ibu guru semuanya. Oke? Untuk selanjutnya ada permainan sedikit ya, yaitu hitung 1, 2, 3
Yang menghitung 1, 2, 3, 4. Oke? Jadi, ya. Bisa dimulai? Kelipatan 3. Berlanjut. Ya. Oke? Bisa dimulai? Siap. Mulai dari Bu Desti. Ini adalah nama permainan yang tidak pernah selesai. Permainan tidak pernah selesai. Inilah permainan. Ada aja yang berbeda. Oke? Kira sampai di sini dari buku pemaparan tindakan dari ibu ya. Mudah-mudahan kita semua dalam kesehatan dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara kita. Ibu akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.